Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasula bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Baik, alhamdulillah, summa alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini berjumpa kembali kita semuanya dalam forum Tausiah Pagi yang merupakan program Ramadan 1444 Hijriah. Semoga kita semuanya dalam keadaan terbaik, sehat, semangat, dan terus taat di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ibu-ibu dan akhwati, tak lupa mari kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat iman, nikmat Islam, dan kesempatan, sehingga pagi hari ini kita masih bisa diberikan nafas untuk kemudian melakukan ketaatan, salah satunya dengan menyimak tausiah pagi hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan limpahan barokah, ilmu yang bermanfaat, dan mari ibu-ibu, jangan kasih kendor. Di 10 hari terakhir ini, mari kita sing-singkan lengan baju, kita kuatkan ikat pinggang kita optimalkan segala daya upaya kita untuk menjemput kemenangan, menjemput ketaatan totalitas, dan mudah-mudahan Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik buat kita. Tentu ini harus dilewati dengan perjuangan. Mudah-mudahan pagi hari ini bagian dari upaya kita serius ya, untuk kemudian menjemput atau menjalani ketaatan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, untuk materi tausiah pagi hari ini, temanya adalah Ramadan, momentum taubat nasuha, yang akan disampaikan oleh Ustazah Aini. Baik, tanpa berpanjang lagi, mari ibu-ibu dan akhwati, kita simak penyampaian tausiah pagi yang akan disampaikan oleh Ustazah Aini. Semoga kita semuanya bisa menyimak dengan khusyuk dan mendapatkan ilmu yang barokah, ilmu yang manfaat. Baik, tanpa berpanjang lagi, saya persilahkan kepada Ustazah Aini. Tafadholi. Jazakillah khair, Ustazah Meti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummati ajma'in. Amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin, amin ya rabbal alamin. Semua yang tergabung di WA Truli Muslimah Brebes, alhamdulillah tak terasa Ramadan sudah kita lewati selama 23 hari. Yakinlah kita sebagai muslimah dapat meraih ampunan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, akhwatillah, izinkan saya Nur Aini menerima amanah atau menerima tugas dari Ustazah Meti dan karena Allah ya, untuk menyampaikan tausiah pada pagi hari ini, yakni dengan tema Ramadan, momentum untuk taubatan nasuha.
Niat saya cuma satu, yaitu melakukan perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berdakwah atau menyampaikan ayat-ayat Allah itu diwajibkan untuk kita, seperti kita diwajibkan oleh Allah untuk melakukan sholat fardu. Baiklah, akhwatillah, bulan Ramadan adalah bulan yang agung dengan berbagai keutamaan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya, baik disebutkan melalui Al-Quran dan melalui hadis-hadis Rasulullah. Dalam bulan Ramadan, para kaum muslimin semakin gencar ya meraih pahala-pahala dan kebaikan-kebaikan dengan berbagai amalan solih, serta menjadikan momentum tepat untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup, serta syaitan dibelenggu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadana, futihat abwabul jannah wa ghulifat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Apabila Ramadan tiba, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan pun dibelenggu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Al-Qadhi Iyad mengatakan hadis di atas dapat bermakna terbukanya pintu surga dan tertutupnya pintu neraka serta syaitan-syaitan terbelenggu, bermakna terbukanya pintu surga karena Allah memudahkan berbagai ketaatan kepada hamba-hambanya di bulan Ramadan, seperti puasa dan sholat malam. Hari ini berbeda, yaitu di bulan-bulan Ramadan berbeda dengan bulan-bulan lainnya. Di bulan Ramadan, orang akan lebih sibuk melakukan kebaikan daripada melakukan kemaksiatan. Ya. Sedangkan tertutupnya pintu-pintu neraka dan terbelenggunya setan-setan inilah yang mengakibatkan seseorang mudah menjauhi maksiat ketika di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan kita bisa merasakan dan bisa melihat begitu banyak hamba-hamba Allah yang antusias dalam menjalankan ibadah-ibadah atau melakukan kebaikan-kebaikan, serta meninggalkan hal-hal yang bersifat dosa dan kemaksiatan. Ya, telah kita yakini bahwa para manusia adalah makhluk yang tidak lepas dari dosa-dosa dan dari kesalahan. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya setiap anak Adam pasti berbuat salah. Dan sebaik-baik orang yang berbuat salah, sebaik-baik orang yang berbuat kesalahan adalah yang bertaubat. Hadis riwayat Tirmidzi. Melalui momentum bulan Ramadan ini adalah waktu yang baik untuk seorang hamba kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bertaubatan nasuha, taubat yang sebenar-benarnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim,
Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, atau taubat yang semurni-murninya. Surat At-Tahrim ayat 8. Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan bahwa makna taubat yang tulus atau taubatan nasuha, sebagaimana para ulama menjelaskan, yaitu taubatan nasuha menghindari dosa untuk saat ini, ya, dan menyesali dosa yang telah lalu, menyesali dosa yang telah kita perbuat dan bertekad untuk tidak melakukannya lagi di masa yang akan datang. Lalu, jika dosa tersebut berkaitan dengan hak sesama manusia, maka ia harus menyelesaikannya atau mengembalikannya. Akhwatillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam bulan Ramadan banyak amalan yang mendukung taubat yang dilakukan oleh seorang hamba. Orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dosanya di masa lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari. Sholat malam di bulan Ramadan juga dapat menghapus dosa-dosa besar kita. Seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kembali, "Man qama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa melaksanakan sholat malam di bulan Ramadan atas dasar iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sholat di malam Lailatul Qadar juga dapat menghapus dosa-dosa kita. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda kembali, ya, yang artinya, barang siapa melaksanakan sholat pada Lailatul Qadar karena iman dan karena mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa, Zat yang Maha Pengampun, Zat yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Setiap dosa yang dilakukan oleh seorang hamba, lalu ia bertaubat, maka Allah akan menerimanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, yang artinya, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian ia mohon ampun kepada Allah, niscaya ia akan mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surat An-Nisa ayat 110. Allah juga berfirman dalam Surat Az-Zumar ayat 53 yang artinya, katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
Akhwatillah, Masya Allah ya, ayat ini yang menjadi pegangan saya untuk istiqomah dalam berhijrah. Karena saya baru 3 tahun berani berhijrah, meninggalkan masa-masa jahiliyah saya, yaitu melakukan kemaksiatan, dosa-dosa besar. Apakah kemaksiatan yang sudah saya lakukan, yaitu sebagai pelaku riba? Masya Allah, pelaku riba selama 25 tahun. Ya, seorang hamba yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kebaikannya yang lalu ketika dalam masa jahiliyah tetap akan dinilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, Allah begitu baik, Allah begitu maha pengasih, maha pengampun ya. Akhwatillah, dari Hakim bin Hizam, beliau berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu mengenai berbagai perkara kebajikan yang aku lakukan di masa jahiliyah, yaitu ada amalan silaturahim, membebaskan budak, dan bersedekah. Apakah semua itu tetap dicatat sebagai kebaikan? Hakim kemudian mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika engkau masuk Islam, maka kebaikanmu di masa silam pun akan dicatat sebagai kebaikan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Seorang hamba akan merugi jika Ramadan telah usai, namun dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Tsumma na'udzubillahi min dzalik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, celakalah seorang hamba yang mendapati bulan Ramadan, kemudian Ramadan berlalu dalam keadaan dosa-dosanya yang belum diampuni. Hadis riwayat Ahmad. Akhwatillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjadikan kita semua sebagai hamba Allah yang kuat, hamba Allah yang benar dalam ketakwaannya, serta memberikan petunjuk dalam hal yang hak dan yang batil. Dan tidak luput dari keseharian untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Akhwatillah, demikianlah yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang baik itu datangnya dari Allah, tapi kalau ada yang tidak baik itu datangnya dari saya sendiri. Demikian yang bisa saya sampaikan. Tiada gading yang tak retak, indahnya saling berbagi maaf. Wal'afu minkum, jazakillah khair, Ustadzah Meti. Ma'assalama, tafadholi. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair kepada Ustazah Aini yang telah menyampaikan tema tausiah pagi hari ini, Ramadan, Momentum Taubat dan Nasuha. Masya Allah, tabarakallah. Dari materi yang disampaikan, semoga menjadi pengingat buat kita semuanya bahwa ada sesuatu yang harus kita lakukan, sesuatu yang harus kita kejar di bulan Ramadan ini, terutama di akhir-akhir perjuangan kita menyusuri bulan Ramadan ini. Sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Ustazah ini bisa saya rangkumkan
Dalam hadis riwayat Tirmizi, Allah menyampaikan kepada Rasulullah, celakalah seseorang, bulan Ramadan menemuinya, kemudian ia keluar sebelum ia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kondisi di saat hamba-hamba Allah yang lainnya begitu keras untuk mendapatkan Lailatul Qadar dan ampunan dari Allah, kita mengabaikan kesempatan emas ini dan tidak melakukan taubat nasuha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini menjadi kerugian besar. Rugi serugi-ruginya. Kenapa? Karena ibarat kehausan di tengah sungai yang airnya jernih, yang menyegarkan, atau seperti ibarat tikus mati di lumbung padi. Disediakan kesempatan besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan berbagai ketaatan dan terutama memohon ampunan, namun kita keluar dari bulan Ramadan tanpa mendapatkan ampunan tersebut. Tentu ini menjadi kerugian besar. Tadi disampaikan oleh Ustazah Aini dengan berbagai ayat-ayat dan hadis yang disampaikan, Allah menetapkan kepada kita, tidak ada hal yang kemudian kita kejar di dunia ini. Salah satunya yang terbesar adalah memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang dosa-dosa dan kekhilafan yang sudah kita lakukan. Dan Allah Maha penerima taubat. Allah Maha menerima segala permintaan permohonan ampunan yang kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan taubatan nasuha sebagaimana tadi disampaikan oleh Ustazah ini, saya rangkumkan ada 3 hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama, kita senantiasa menyesal terhadap dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Dan yang kemudian, karena dosa yang sudah kita lakukan itu tercatat, maka kemudian kita dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Dan yang ketiga, kita tutupi dengan amal ketaatan. Di hari hisabnya Allah, kita kemudian mendapati pahala atau amal soleh yang banyak yang kita lakukan sehingga menutupi dosa yang sudah kita lakukan. Maka Ramadan ini momen terbaik buat kita semuanya. Tidak ada satu orang pun di muka bumi ini yang tidak melakukan dosa atau kemaksiatan. Dan kita berharap Ramadan atau kesempatan baik ini menjadi peluang besar bagi kita untuk kemudian meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan, dirangkumkan dari tadi yang disampaikan oleh Ustazah ini, menjadi pesan bagi kita semuanya, tidak ada kata terlambat untuk kemudian kita mau optimalkan di 10 Ramadan terakhir ini. Tinggal sesaat lagi, tinggal sebentar lagi. Jangan terlena, jangan terlalaikan dengan kesempatan ini, tetap fokus, menjaring pahala, dan tadi memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita sesali dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Yang kedua, kita tidak akan melakukannya kembali. Dan yang ketiga, kita tutupi segala rangkaian dosa besar itu atau segala kesalahan-kesalahan itu dengan amal ketaatan kepada Allah. Tentu amal terbaik di sisi Allah adalah amal pahala jariah terbaik, yaitu dakwah. Mudah-mudahan kita dikuatkan, diistiqomahkan untuk meraih pahala terbaik, aktivitas terbaik di sisi Allah, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yaitu dengan totalitas menjadikan dakwah ini menjadi kehidupan kita, menjadi poros dalam kehidupan kita. Baik, demikian yang bisa kita ambil pembelajaran dari yang disampaikan oleh Ustazah ini. Mudah-mudahan kita semuanya bisa memahami. Baik, kita tutup. Sebelumnya saya sampaikan jazakillah khair kepada Ustazah Aini yang telah menyampaikan materi tausiah pagi hari ini. Tak lupa juga saya sampaikan kepada ibu-ibu dan ahwati jazakunallah khair katsir atas kehadirannya di forum tausiah pagi hari. Semoga Allah mencatat amal yang kita lakukan ini menjadi amal solih terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup dengan membaca hamdalah, istighfar, dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.